Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang identifikasi unsur buku fiksi dan non-fiksi. Nah, untuk materi pertama itu kita membahas pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Apa sih buku fiksi itu? Kemudian apa juga buku non-fiksi itu? Nah, buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan yang bersifat imajinatif. Imajinatif itu artinya semuanya hanya rekayasa saja, hayalan pengarang. Isi buku fiksi murni imajinasi pengarang tanpa harus ada kaitannya dengan kejadian nyata. Contoh buku fiksi itu seperti novel, roman, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dan drama. Yang kedua, buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi informasi atau paparan ilmu pengetahuan baik secara teknis maupun populer. Buku non-fiksi membahas tentang sesuatu hal yang benar adanya. Mari kita bahas tentang ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Mari kita bahas tentang ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Nah, ciri-ciri buku fiksi. Pertama, isi buku berdasarkan imajinasi pengarang. Kedua, menggunakan gaya bahasa dan majas. Ketiga, menggunakan kata kias yang bersifat konotatif. Kata kias itu artinya kata yang mempunyai makna tersirat. Makna yang disampaikan dalam kata itu bukan makna sebenarnya. Kedua, ciri-ciri buku non-fiksi. 1. Isi buku berupa ide baru atau menyempurnakan ide lama yang pernah ada. Kedua, isi buku berdasarkan fakta tentang sesuatu yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Ketiga, menggunakan gaya bahasa formal dengan kata baku. Keempat, menggunakan kata yang bersifat denotatif. Nah, berbedakan dengan buku fiksi tadi, buku fiksi itu konotatif atau bukan makna sebenarnya, sedangkan buku non-fiksi itu denotatif, menggunakan makna leksikal artinya, atau makna sebenarnya, sesuai dengan makna kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kelima, berbentuk tulisan ilmiah populer. Oke, kita lanjut unsur buku fiksi. Unsur buku fiksi ada 4, yaitu yang pertama, bagian sampul buku. Jadi nanti kita bisa melihat apa saja bagaimana perwajahan dari sampul buku itu. Tata letaknya, bagaimana bagian judul sampulnya. Yang kedua, rincian subbab. Ini berupa daftar isi ya. Yang ketiga, judul subbab. Dan yang keempat, isi buku atau bagian cerita. Nah, pada bagian cerita atau inti dari buku fiksi itu dibangun oleh 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik itu ada 6 unsur pembangun seperti yang pernah kita pelajari pada teks cerita fantasi sebelumnya. Kumpulan teks cerita fantasi itu juga termasuk buku fiksi ya. Nah, unsur intrinsik teks cerita itu semuanya sama. Ada tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, serta amanat. Kamu bisa menyingkatnya menjadi taltas tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, amanat, dan sudut pandang. Secara singkat, tema itu adalah ide cerita, alur itu jalan cerita, latar itu keterangan tempat, waktu, dan peristiwa pada cerita, tokoh dan penokohan, tokoh adalah pemain, sedangkan penokohan itu watak atau karakter pemain cerita. Sudut pandang, posisi penulis dalam cerita. Sedangkan amanat adalah pesan tersirat dan tersurat yang terdapat dalam cerita. Nah, terkait unsur intrinsik cerita ini bisa dilihat pada video sebelumnya tentang mengidentifikasi unsur teks cerita fantasi. Selanjutnya, unsur ekstrinsik suatu cerita. Unsur ekstrinsik secara tidak langsung mempengaruhi cerita pada buku fiksi. Berikut unsur ekstrinsik teks suatu cerita. Yang pertama ada latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang ini juga mempengaruhi tulisan pengarang tersebut, karya fiksi pengarang tersebut. Yang kedua, nilai-nilai dalam cerita. Nilai-nilai disajikan secara tersirat dalam buku fiksi. Nilai tersebut diketahui dari tindakan atau perkataan tokoh. Berikut nilai-nilai yang sering terdapat dalam sebuah cerita. Yang pertama, nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti tokoh. Yang kedua, nilai religius, yaitu nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Selanjutnya, nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Lalu nilai kepahlawanan, yaitu nilai yang berkaitan dengan perjuangan.
Kemudian nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan seseorang dalam masyarakat. Terakhir, nilai politik, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemerintahan dalam suatu daerah. Oke, kita lanjut ke unsur buku non-fiksi. Nah, unsur buku non-fiksi itu ada 10 yang dimulai dari sampul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, isi buku, penutup atau simpulan, glosarium, lampiran, daftar pustaka, dan indeks. Nah, untuk sampul buku itu nanti yang dibahas perwajahan dari sampul itu, tata letaknya. Yang kedua, kata pengantar berisi paparan singkat yang berkaitan dengan penyusunan buku. Yang ketiga, daftar isi berisi petunjuk tentang isi buku beserta halamannya. Keempat, pendahuluan berisi informasi singkat mengenai isi buku secara umum. Kelima, isi buku. Nah, bagian inilah yang merupakan inti dari buku itu sendiri. Keenam, penutup atau simpulan berisi intisari dari isi buku. Namun, ada beberapa buku non-fiksi yang tidak menggunakan penutup. Ketujuh, glosarium, yaitu bagian yang berisi daftar kata atau istilah yang disusun secara alfabetis. Kedelapan, lampiran berisi petunjuk tentang isi buku beserta halamannya. 9, daftar pustaka berisi acuan atau referensi penyusunan buku. Dan ke-10, indeks berisi daftar kata kunci beserta halamannya dalam buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.